Untuk di Kabupaten Ngawi, untuk menghadapi musim kemarau yang nanti diramalkan ada musim El Nino, yang mana itu adalah kemarau sangat panjang. Tapi kalau di Ngawi, insya Allah itu tidak ada permasalahan. Karena program di Ngawi ini ada program yang namanya Elfam. Elfam itu kita bekerjasama dengan PLN untuk memasukkan listrik masuk ke sawah. Oh, listrik masuk ke sawah? Iya, ini kabel listrik ini ya, Pak? Ya. Coba iris tipis-tipis dulu. Iya, karena apa? Karena di Ngawi ini kita di sawah itu sudah banyak sumur-sumur. Sumur-sumur itu di Ngawi ada sekitar 22.000 sumur. Nah, dari 22 sumur itu yang 17.000 ya, 17.000 itu sudah pakai Elfam. Nah, sumur itu kegunaannya berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga kalau nanti memang tidak ada turun hujan sehingga kita perlu pengairan sawah, kita gunakan sumur itu. Karena ini sudah terbukti kalau di Ngawi itu kita para petani itu menanam 2,8, jadi hampir 3 kali. Jadi kita menanam padi 3 kali. Setahun udah ya, itu setahun 300? 3 kali IP300. Iya, gitu. Dengan apa, cadangan air? Dengan cadangan air yang pakai sumur ini, yang bawah di bawah tanah itu cukup, alhamdulillah cukup. Tapi juga kita sama petani juga harus menghemat air. Jadi misalnya pengairan ini tidak perlu terlalu banyak air. Jadi kalau waktunya untuk pengairan kita airi, jadi kita siram aja seperti katanya siram biur gitu. Yang penting basah. Oh, berarti gitu. Ada tata kelola air. Tata kelola air, ya. Jangan sampai air sampai meluber itu jangan sampai, karena kita juga harus ekosistemnya air kan harus kita jaga juga. Dari kawasan persawahan Kartoharjo, Ngawi, Jawa Timur, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Terkait tema antisipasi musim kemarau, kita menghadirkan bintang tamu, Bapak Supardi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ngawi, Jawa Timur. Terima kasih Pak sudah bersedia hadir di bincang tipis-tipis. Sama-sama ya. Pak, ini BMKG merilis agak serem juga. Katanya akan terjadi kemarau panjang dampak El Nino. Tentu akan kena imbas itu pertanian. Yang namanya kemarau pasti kan pasokan air berkurang. Langkah apa yang ditempuh teman-teman Dinas Pertanian Ngawi untuk mengantisipasi itu agar bisa tetap berbudidaya pangan? Untuk di Kabupaten Ngawi, untuk menghadapi musim kemarau yang nanti diramalkan ada musim El Nino, yang mana itu adalah kemarau sangat panjang. Tapi kalau di Ngawi, insya Allah itu tidak ada permasalahan. Karena program di Ngawi ini ada program yang namanya Elfam. Elfam itu kita bekerjasama dengan PLN untuk memasukkan listrik masuk ke sawah. Oh, listrik masuk ke sawah? Iya, ini kabel listrik ini ya, Pak? Coba iris tipis-tipis dulu. Iya, karena apa? Karena di Ngawi ini kita di sawah itu sudah banyak sumur-sumur. Sumur-sumur itu di Ngawi ada sekitar 22.000 sumur. Nah, dari 22 sumur itu yang 17.000 ya, 2.000 itu sudah pakai Elfam. Nah, sumur itu kegunaannya berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga kalau nanti memang tidak ada turun hujan sehingga kita perlu pengairan sawah, kita gunakan sumur itu. Nah, kenapa kok pakai listrik? Karena dengan listrik itu bisa mengurangi biaya produksi. Jadi kalau kita nggak pakai listrik, katakanlah pakai diesel, kan pakai solar, itu biaya akan tinggi kan gitu ya. Makanya kerjasama dengan PLN ya. Iya, kalau listrik insya Allah tidak akan tinggi, tidak menekan biaya produksi sehingga nanti bisa menghasilkan keuntungan petani akan lebih besar. Ini saya lihat ada semacam, maaf ya Pak, semacam toilet ini. Ini bukan toilet, ini apa? Pompa? Itu bukan toilet, itu pompa-pompa itu, pompa-pompa sumur yang pakai listrik.
Nah, ini ada listrik masuk Dia sawah. suppliernya waktu kabel-kabel. hujan ngisi. Iya, itu Jadi- kan air kita ngambil dari sumur bawah tanah. Jadi kita mengebur itu sekitar 70-60 yang ke bawah. Karena apa? Kalau kita ngambil yang di bawah itu nanti tidak akan mengganggu sumur yang ada di perumahan. Jadi kita ngambil sumber yang paling dalam. Jadi di bawah 60 ke bawah. Berarti Kan itu. ambil air tanah. Iya, ambil tanah. Kalau yang nabung air hujan ada? Nampung Di sini air walaupun di tempat ada di tempat lain ada. Di Ngawi ada untuk menampung air hujan itu mungkin ada embung, ada waduk dan sebagainya. Ya. Kita waduk ada tiga waduk. Kalau embung itu di dataran tinggi itu ada banyak juga. Gitu. Pak Kadis, ini kan pompa ini durasi suplainya berapa lama? Kalau katakanlah satu musim tidak ada hujan, Ya. itu sanggup nggak dia memasuk air selama musim itu? Sanggup, ini sanggup. Karena ini sudah terbukti kalau di Ngawi itu kita para petani itu menanam 2,8, jadi hampir 3 kali. Jadi kita menanam padi 3 kali. Setahun udah Iya, itu setahun 300. 3 kali IP 300. Iya, gitu. Dengan apa cadangan air? Dengan cadangan air yang pakai sumur ini yang bawah di bawah tanah itu cukup, alhamdulillah cukup. Tapi juga kita sama petani juga harus menghemat air. Jadi misalnya pengairan ini tidak perlu terlalu banyak air. Jadi kalau waktunya untuk pengairan kita airi, jadi kita siram aja seperti katanya siram biur gitu. Yang penting basah. Oh, berarti Itu. ada tata kelola air. Tata kelola air, ya. Jangan sampai air sampai meluber itu jangan sampai karena kita juga harus ekosistemnya air kan harus kita jaga juga. Ya. Itu Di- jangan sampai kekeringan air jangan sampai sumber kita habis kan itu. Tapi insya Allah sampai saat ini tidak ada masalah kan itu kalau di Ngawi ya. Langkah lain yang ditempuh Pak agar percepatan tanaman karena untuk mengantisipasi kalau makin cepat dikerjakan gitu loh Pak. Katakanlah dulu kan kita konvensional. Ya betul. Pengerjaan 2 minggu mungkin dengan mekanisasi bisa jadi hitungan Ya. hari atau Hari, jam. betul. Itu di mana di Ngawi soal ini Pak? Gini kalau di Supaya produktivitas tetap tinggi. Ya, ini gini. Kalau di Kabupaten Ngawi memang ini program Pak Bupati. Bapak Bupati ini programnya ada ramah lingkungan. Jadi kita di Ngawi ini sudah banyak yaitu dengan pemupukan itu perpaduan antara pupuk kimia dan pupuk organik. Ya. Nah, jadi gini, di Ngawi ini semua petani, semua kelompok itu sudah kita ajari, sudah kita bintek, sudah kita untuk membuat pupuk organik. Maupun itu Bohasi, apa itu POC, apa itu MOL. Nah, itu kita padukan dengan pupuk kimia. Oh, jadi petani jadi bersuara. Iya, bersuara. Jadi di Ngawi ini insya Allah lah semua kelompok tani sudah membuat itu. Jadi kemandirian petani itu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa tanah kita itu kalau tidak kita pelihara dari sekarang akan semakin rusak. Insya Allah dengan perpaduan antara pupuk kimia dengan pupuk organik itu nanti kesuburan tanah akan semakin bagus. Insya Allah produksi padi akan semakin meningkat. 1 hektar berapa ton di Ngawi Pak? Kalau di Ngawi itu rata-rata 1 hektar itu 7-8 ton. Oh, di atas nasional 5,6. Iya, 7-8 ton itu pasti ya kalau di Ngawi itu gitu. Jadi alhamdulillah Ngawi itu sebagai lumbung padi Jawa Timur kan itu, dan Jawa Timur sebagai lumbung padi nasional kan itu. Jadi alhamdulillah lah. Jadi dengan program kita yang ramah lingkungan itu insya Allah bisa mempertahankan produksi padi dan untuk mungkin bisa meningkatkan daripada hasil padi itu. Jauh nggak Pak dari panen raya ke habis musim panen raya apa sih? Gaduh apa rendengan atau apa istilahnya? MP1, MP2, MP3. Ya, itu jauh nggak di sini? Enggak, justru malah yang paling bagus itu pada MP3. Malah paling bagus karena apa? MP3 itu kan panas. Panas. Kita air cukup karena kita pakai sumur ini. Jadi MP3 itu suasananya panas, air cukup sehingga tidak banyak penyakit, tidak banyak hama penyakit. Jadi malah bagus itu. Jadi hama tuh yang paling banyak itu pada MP1 dan MP2. Tapi ini mungkin nanti ini justru ini kalau panas seperti ini, kata nanti diramal El Nino ya, panas seperti itu malah semakin bagus padi kita. Karena apa? Airnya cukup. Nah, seperti kita lihat ya di lapangan ya seperti ini kan. Nah, ini kan bagus sekali ini.
Pak, gitu. kembali ke soal cadangan air kita ini. Ya. Ini banyak sekali saya lihat ini. Ya. Pompa-pompa ini. Ya, betul. Ini swadaya atau memang ada intervensi pemerintah? Gini, memang kalau di Ngawi itu yang sebagian besar dia swadaya. Karena Ini petani ya. karena sudah sadar sebenarnya petani di Ngawi itu ingin meningkatkan produktivitas padinya itu. Jadi ingin IP 300. Jadi mereka swadaya membuat sumur-sumur sendiri itu memang juga ada bantuan dari pemerintah. Itu juga ada. Tapi kita bantuan ya kita kalau bantu semua kan nggak mungkin. Nah, tapi kita istilahnya untuk mensupport nanti insya Allah para petani di Ngawi sudah swadaya membuat sumur ini untuk mengairi sawahnya. Gitu. Pak, gimana smart farming? Itu smart farming itu sekarang lagi apa nih? Petani milenial ini agar mereka mau menekuni sektor pertanian itu, makanya harus ada namanya pertanian cerdas itu. Gimana di Ngawi ini agar juga ada namanya simbiosis mutualisme. Jadi jerami bisa jadi pakan ternak, kotoran ternak bisa jadi pupuk organik yang Bapak bilang tadi. Gimana di Ngawi ini, Pak? Nah, ini memang di Ngawi memang arahnya ke situ untuk smart farming karena apa? Sekarang kita kan banyak petani milenial. Ya, udah banyak di Ngawi. Iya, di Ngawi itu kalau tidak salah ada 500 petani milenialan. Oh, itu banyak petani muda. Banyak petani muda, banyak petani yang cerdas. Kan itu. Nah, kita memang harus itu. Jadi kalau di Ngawi kita kembalikan ke alam lagi. Kan gitu. Seperti tadi jerami untuk makan ternak sehingga kotoran ternak itu untuk pupuk dan sebagainya. Memang harus ekosistem ini harus kita buat. Jangan sampai putus. Nah, karena apa? Karena untuk menjaga kesuburan tanah ini kan gitu. Insya Allah dengan petani milenial ini, karena petani yang cerdas, insya Allah di Ngawi untuk smart farming ini ya kita mulai untuk itu. Oke, smart farming kan didukung namanya teknologi, mekanisasi, benih unggul. Coba iris tipis-tipis dulu tuh Pak Kadis. Oke, ini gini. Untuk pembenihan kita memang juga ada istilahnya persatuan ya. Teman-teman kita banyak juga ada ini yang petani milenial ini membuat suatu koperasi namanya Koperasi Tani Mandiri. Tani Mandiri itu dia juga membuat benih. Nah, benihnya juga sudah bersertifikat. Kan itu lah. Selain itu juga kita banyak para penangkap benih yang ada di Kabupaten Ngawi. Harapan saya nanti di Kabupaten Ngawi swasembada benih. Karena apa? Karena kalau kita itu tahu bahwa benih itu kita buat sendiri dengan baik, dengan insya Allah akan menghasilkan tanaman yang baik juga. Jadi itu sudah jadi petani milenial. Kan itu. Iris tipis-tipis terakhir dulu Pak. Ini kan pertanian terpadu itu, bagaimana agar satu hamparan itu pematangnya bisa juga ditanamin horti, dalam sekian radius juga ada ternak, dalam satu hamparan itu namanya pertanian terintegrasi. Gimana di Ngawi Pak? Di Ngawi ini sudah kita mulai, ini ada suatu kelompok tani, namanya ada di Desa Guyung. Di Desa Guyung itu hamparan gini ada yang tanaman padi, dan juga ada yang ditanami melon, ada ditanami sayur, dan di situ juga ada ternaknya. Ada ternak juga ada. Terus di situ juga dari kotoran ternak itu dibuat lumbung, lumbung mol kita ya, lumbung mol untuk membuat mol dari urin sapi itu kita buat mol, buat POC, dan kotorannya itu kita buat bogasi untuk dimasukkan lagi ke lahan sawah itu. Kita sudah mulai itu, insya Allah nanti sebagai pilot project untuk teman-teman nanti kelompok tani yang lainnya seperti itu. Ada. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bapak Supardi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Sampai bertemu kembali.